Selamat bertemu kembali dengan saya Metodus Rodian, guru pada Sekolah Dasar Negeri Jengok, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan video tutorial bagaimana kita mendaftar sebagai sekolah penggerak. Ya. Yang pertama langsung saja, yang pertama kita klik di pencarian Google, kita langsung menulis SIM PKB. Ya. Langsung kita enter. Ya. Nah, ketika kita sudah mengenter, kita akan melihat di situ adalah tulisan portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, kita akan mengklik di portal layanan program GTK Kemendikbud. Nah, setelah kita mengklik di portal layanan GTK Kemendikbud, ya, di sini nanti akan muncul ya beberapa portal. Ya, di sini adalah portal yang mau kita kunjungi saat ini. Nah, karena kita tadi mau mendaftar, kita lihat langsung masuk di daftar. Kita klik di daftar. Di sini ditulis pendaftaran peserta dan pelatih ahli. Ya, pelatih ahli. Karena yang di sini tadi adalah berkaitan dengan sekolah penggerak, maka kita akan mengklik peserta kepala sekolah. Ya, peserta kepala sekolah, kita klik di sini. Kemudian klik selanjutnya. Oke. Setelah kita klik selanjutnya tadi, maka akan muncul laman masuk sekolah penggerak. Nah, laman masuk sekolah penggerak ini Bapak dan Ibu kepala sekolah, bahwa kita akan masuk menggunakan SIM PKB yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu kepala sekolah. Nah, kita masukkan menggunakan SIM PKB, ya. Contohnya di sini dari Ibu kepala sekolah saya, yaitu nomor UKG-nya 2015 0016 9209 @guruku.id. Masukkan kata sandi, klik masuk. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian sebelum kita masuk ke langkah-langkah seleksi tahap 1 calon peserta program sekolah penggerak, ya. Yang paling pertama itu adalah kita melakukan unduhan berkas. Kita klik unduh. Setelah itu kita buka. Kemudian kita lihat yang pertama Bapak dan Ibu kepala sekolah. Yang pertama, kepala sekolah calon peserta program sekolah penggerak diharapkan mengisi semua informasi yang relevan sesuai dengan contoh. Kemudian yang ketiga, khusus untuk kepala satuan pendidikan swasta, wajib meminta tanda tangan persetujuan ketua yayasan. Yang keempat, men-scan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dalam format PDF, lalu diunggah pada menu seleksi CV di laman seleksi sekolah penggerak. Yang berikut adalah contoh-contoh surat pernyataan. Kita lihat yang pertama, surat pernyataan untuk kepala sekolah calon peserta program sekolah penggerak untuk satuan pendidikan negeri. Kemudian yang berikut, surat pernyataan untuk pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah calon peserta program sekolah penggerak pada sekolah negeri. Kemudian yang berikut, surat pernyataan untuk kepala sekolah calon peserta program sekolah penggerak itu untuk satuan pendidikan swasta. Langkah-langkah seleksi tahap 1 calon peserta program sekolah penggerak. Kita lihat yang pertama, daftar riwayat hidup atau CV, langkah 1.
Langkah 2 nanti berkaitan dengan esai, ya. Kemudian tes bakat skolastik, itu langkah yang ketiga. Proses pelaksanaannya. Kita lihat, tanggal 25 Januari sampai dengan tanggal 6 Maret 2021 adalah informasi rekrutmen kepala sekolah dan pelatih ahli program sekolah penggerak. Kemudian pada tanggal 1 Februari sampai dengan tanggal 6 Maret, ya, itu seleksi tahap 1, ya. Seleksi tahap 1, ya, mulai dari pendaftaran, pengisian biodata, pengisian esai, dan unggah dokumen. Kemudian pada tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret 2021, seleksi tahap 1 atau tes bakat skolastik. Di sini ada perbedaan warna di sini. Ya. Di sini mulai dikerjakan, sudah ada tanda biru yang terang. Ya. Sedangkan di tes bakat skolastik, langkah yang ketiga, itu ada tulisan mulai dikerjakan, tetapi masih dalam keadaan buram di sini. Kenapa? Karena kita lihat di jadwalnya tadi, ya, tes bakat skolastik atau TBS-nya itu terjadi pada tanggal 8 Maret sampai dengan tanggal 10 Maret 2021. Atau dengan kata lain, bahwa untuk langkah 1 dan langkah 2 itu sudah berproses sekarang. Sedangkan langkah yang ketiga belum berproses, ya, belum dapat dilaksanakan. Kita lihat langkah yang pertama, ya, mulai dikerjakan di sini daftar riwayat hidup atau CV. Nah, di sini kita lihat Bapak dan Ibu guru, informasi pengerjaan daftar riwayat hidup atau CV. Kemudian ketika kita sudah membaca, di sini ada saya mengerti dan telah membaca semua informasi yang disebutkan di atas. Klik di sini, maka akan tercentang seperti ini. Kemudian lanjutkan pengerjaan. Oke. Nah, setelah kita mengklik lanjutkan pekerjaan, ya, biasanya di sini nanti, ya, ada beberapa informasi umum, ya, informasi umum yang harus kita lengkapi. Maka di sini ubah atau lengkapi. Di sini nanti kita lihat kalau nama lengkap itu sudah terdata secara otomatis. Nomor UKG juga sudah terdata secara otomatis. Kemudian tempat tanggal lahir juga sudah terisi secara otomatis. Provinsi juga sudah terisi secara otomatis. Kabupaten juga sudah seperti itu. Alamat email juga sudah. Yang perlu ditambah lagi nanti saat itu adalah alamat, ya. Alamat sesuai dengan KTP, ya. Alamat tempat tinggal yang sekarang. Sisa masa tugas sebagai kepala satuan pendidikan. Kemudian nama instansi pendidikan terakhir. Kita tulis misalnya tamatan S1-nya STKIP Santo Paulus Ruteng. Sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, ya. Jurusannya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD. Kemudian bidang pendidikan terakhir. Kalau kita lihat di sini ada dua pilihannya, yaitu pendidikan dan non-pendidikan. Ya, kita pilih yang pendidikan. Setelah kita mengklik simpan, berikut adalah masuk ke sesi berikutnya, yaitu tentang pengalaman mengikuti pelatihan. Silakan nanti ditambah pengalaman mengikuti pelatihan. Langkah berikutnya adalah mengklik simpan. Kita masuk ke langkah yang berikut sekarang, pengalaman berorganisasi. Ya, pengalaman berorganisasi. Dia bilang, tulislah maksimal 5 pengalaman berorganisasi. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu guru, tentang pengalaman menjalankan program lintas instansi. Kemudian ada prestasi, ada keterlibatan dalam kegiatan komunitas masyarakat, dan seterusnya. Setelah form hobi, kita masuk ke sini, kita lihat ke dokumen penting. Kita lihat di sini yang pertama,
tentang KTP ya. Catatan di sini, pastikan nama pada KTP yang diunggah sesuai dengan nama Anda. Yang kedua, pastikan NIK pada KTP yang diunggah sesuai dengan data NIK yang Anda isikan. Ya. Pastikan kualitas KTP Anda jelas atau tidak blur. Pastikan tampilan KTP Anda tidak terbalik untuk memudahkan verifikasi. Yang berikut surat pernyataan. Pastikan Anda mengunduh template dokumen ini, kemudian Anda print, isi, lalu Anda scan dan unggah dalam form PDF. Saya upload ini, itu baru bisa terbaca. Kemudian, kalau sudah kita unggah itu, kita klik simpan. Ya. Kita klik simpan di sini. Kemudian yang berikut, surat pernyataan. Ya. Kita klik di sini. Ya. Kemudian kita klik open. Ya. Setelah kita unggah, lalu kita klik simpan. Langkah berikut adalah kita lihat dulu, kita cek ya kebenaran dari unggahan kita. Sehingga nanti mudah diverifikasi oleh sistem. Begitu juga surat pernyataan. Siapa tahu terbalik, sehingga nanti mudah diverifikasi oleh sistem. Oke, nah hasilnya tidak blur, Bapak Ibu Guru. Ya, tidak blur dan ini sangat keren. Ya. Kemudian, kita lihat yang berikut unggahan yang kedua tentang surat pernyataan. Oke, nah ini surat keterangan untuk Kepala Sekolah Calon Peserta Program Sekolah Penggerak untuk Satuan Pendidikan Negeri. Ini suratnya sangat terbaca dan nanti pasti server ya tidak mengalami kendala dalam memverifikasi berkas yang sudah diunggah ini. Kita lihat yang berikut tentang SI ya. Berkaitan dengan SI ya. Kita klik SI dan akan muncul seperti ini informasi pengerjaan SI. Yang pertama, dengan ini saya menyatakan akan mengikuti proses seleksi program sekolah penggerak dengan sebaik-baiknya. Tidak akan melakukan perekaman tangkap layar dan seterusnya. Nah, masih sama pernyataannya. Kalau kita sanggup untuk menjalankan 4 pernyataan, isi pernyataan ini, maka kita klik centang, kemudian lanjut ke pengerjaan. Nanti akan muncul seperti ini. Sebelum kita mengerjakan, kita baca dulu adalah petunjuk pengisian. Nomor 1, ya. Nomor 1, ceritakan apa yang memotivasi Anda untuk melamar dalam program sekolah penggerak. Yang berikutnya Bapak dan Ibu Guru, kita bisa masuk ke poin yang kedua. Ya, masuk ke poin yang kedua, poin yang ketiga, ya. Poin yang keempat, 5, 6, 7, 8. Ya. Apabila kita sudah melengkapi jawaban-jawaban kita per poin itu. Nah, seperti sekarang ini, dia hanya bisa membuka pada kelengkapan esai nomor 1. Ya. Karena di sini esai nomor 1-nya belum mulai dikerjakan, maka nomor 2-nya belum bisa terbuka. Ya. Sehingga nanti tidak bisa kita lompat-lompat kerjanya, tetapi kita kerjanya mulai dengan dari nomor 1 sampai dengan nomor 8. Baik Bapak dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan yang saya kasihi, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya sadar bahwa begitu banyak bahasa dalam penyampaian saya yang sulit dipahami. Semoga tutorial ini, ya, video yang saya buat ini bisa menjadi sumber, ya, ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah melakukan pendaftaran terhadap program sekolah penggerak di sekolah Bapak dan Ibu Kepala Sekolah masing-masing. Terima kasih. Semangat
dan tetap berkarya.